Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ukhliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi aliyil azim. Amma ba'du. Anak-anakku yang saya cintai dan yang saya banggakan, mari bersama-sama kita menyampaikan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah atas segala nikmat, atas segala kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan, kita semua sampai pada bulan yang penuh berkah ini, yakni bulan suci Ramadan. Yang pertama, saya juga ingin menyampaikan kepada anak-anakku semua, selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga ini menjadi sesuatu motivasi untuk kita semua terus semangat dalam beribadah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, mari kita sampaikan sholawat serta salam kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga dengan senantiasa kita menyampaikan sholawat kepada baginda Nabi, kita semua kelak mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah. Amin, amin, ya rabbal alamin. Anak-anakku yang saya cintai, yang saya banggakan, alhamdulillah kita semua hari ini masih diberi kekuatan, masih diberi kenikmatan oleh Allah untuk sampai pada bulan Ramadan, bulan suci, di mana kita sebagai umat Islam, diperintahkan, bahkan diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melaksanakan puasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita semua untuk berpuasa, sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan orang-orang sebelumnya untuk beribadah puasa. Supaya apa? Supaya kita semua umat Islam bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anakku yang saya cintai, yang saya banggakan, tentu dalam beribadah kita menginginkan suatu kesempurnaan. Kita menginginkan ibadah kita berkualitas. Dengan cara apa ibadah kita sempurna? Dengan cara apa ibadah kita bisa berkualitas? Tentunya diantaranya dengan kita menjaga aturan-aturan, ataupun dengan kita menjaga perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sesuai ajaran dari Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu pula dalam berpuasa, ada aturan, ada tata cara, ada kaifiyah dalam melaksanakannya. Yang pertama, kita harus memahami apa saja syarat-syarat puasa. Kemudian kita harus memahami apa saja rukun-rukun puasa. Nah, maka dari itu mari kita ulas bersama-sama yang berkaitan dengan ibadah puasa, terutama puasa Ramadan. Yang pertama terkait syarat-syarat puasa. Dalam kitab Safinatun Najah disampaikan ataupun diterangkan bahwa syarat-syarat puasa itu dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah syarat wajib, dan yang kedua yakni syarat sah puasa. Yang pertama syarat wajib. Syarat wajib itu apa? Syarat wajib adalah syarat yang mewajibkan orang itu harus berpuasa. Yang pertama al-Islam. Syarat yang pertama adalah Islam. Ketika kita Islam, maka kita diwajibkan berpuasa. Yang kedua, syarat wajib dari orang
yang hendak berpuasa yakni adalah taklif atau mukallaf. Orang yang sudah mukallaf. Mukallaf itu orang yang sudah bisa membedakan mana yang baik atau yang benar. Itu untuk memudahkannya, memaknai mukallaf. Atau orang yang sudah dibebani oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan ibadah. Jadi kalau orang sudah Islam, sudah mukallaf atau sudah akil balik, maka sudah diwajibkan berpuasa. Kemudian yang ketiga, apa sih syarat wajib berpuasa? Syarat wajib ketiga berpuasa yaitu kuat, ya, mampu melaksanakan, atau dalam bahasa kitab Safinatun Najah itu al-itaqatun, mampu melaksanakan puasa. Kemudian yang keempat syarat wajib yakni kaitannya masih terkait kuat, yakni as-sihat, sehat. Kemudian yang terakhir yakni terkait syarat wajib puasa adalah bermukim, ya, atau al-iqamah kalau dalam bahasa kitab. Bermukim itu artinya apa? Tidak dalam perjalanan. Jadi kalau orang dalam perjalanan itu tidak diwajibkan berpuasa karena mendapatkan suatu keringanan, tetapi nanti di suatu hari dia wajib menggantinya atau membayarnya di hari lain. Itu adalah syarat-syarat wajib dari berpuasa. Kemudian yang kedua, syarat sah berpuasa. Syarat sah itu apa? Syarat sah itu syarat-syarat yang membuat puasa itu menjadi sah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Syarat sah dari puasa yang pertama sama, al-Islam, harus orang Islam, ya. Jadi walaupun jungkir balik, kelaparan seperti apapun, kalau bukan Islam tidak sah puasanya. Karena yang pertama harus Islam, ya. Yang kedua al-aqlu, berakal, mempunyai akal yang sehat. Kemudian yang ketiga yakni minan naqo nahwi haid, atau bahasa gampangnya itu suci dari hadas seperti haid dan sejenisnya, nifas dan lain sebagainya. Yang keempat, mengetahui waktu masuknya waktu puasa. Hal itu biasanya kita mudah karena biasanya ada yang ditentukan oleh pemerintah, ada yang ditentukan oleh berbagai macam organisasi dan lain sebagainya. Kita mengikuti saja seperti itu. Nah, itu syarat-syarat dari puasa, baik syarat wajib maupun syarat sah. Semoga kita semua diberi kekuatan untuk menegakkan aturan-aturan tersebut sehingga puasa kita mendapatkan suatu kesempurnaan ataupun menjadi puasa yang berkualitas di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi disampaikan selamat melaksanakan menunaikan ibadah puasa 1443 Hijriah. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Terakhir saya sampaikan mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.